Secara berjamaah, mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita, air tangan kita, duduk-duduk kita sejenak bermajlis itu menjadi amal ibadah kita, dan insya Allah menjadi investasi kita di hari kemudian kelak insya Allah. Selawat dan salam selalu kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia Nabi membawa risalah kebenaran. Dia Nabi membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang, dengan kata lain minal zulumati ila nur. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena perputaran waktu, pergeseran zaman dari pagi hari menuju ke siang hari, dari siang hari menuju malam hari, kembali ke subuh hari, berputar terus menerus dari detik-detik menuju ke menit, menjadilah menit, menit menjadi 1 jam, menjadilah 24 jam. Begitulah bergeser dan bergeser. Ini menunjukkan bahwa kita memang manusia adalah senantiasa bergerak, dipergerakkan oleh waktu. Kita adalah manusia yang mengembara, yang senantiasa berjalan menuju titik terakhir, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berasal dari mana? Kita berasal dari negeri yang sangat jauh, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Insan, Al-Atara 'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada Muhammad satu masa yang jauh, pada masa itu sesuatu belum bisa disebut. Ulama kita mengatakan bahwa masa itulah yang dinamakan alam arwah. Itulah negeri arwah di sana. Kita semuanya berasal dari sana. Berapa lama hidupan kita di sana? Hanya Allah Maha Tahu. Lalu kita bergerak, kita tinggalkan alam arwah menuju alam rahim. Di alam rahim kita 9 bulan, ada 8 bulan, ada yang kurang. Lalu pun Allah takdirkan kita akan bergerak, dan sekarang kita hidup di alam dunia, di negeri dunia ini. Nabi menginformasikan bahwa inna umra ummati baina situ'in wa sittin. Umur umatku itu hidup di dunia hanya 60-70 tahun. Kehidupan kita di dunia ini, pergerakan kita di dunia ini mungkin antara 60-70 tahun, kalaupun lebih-lebih. Alhamdulillah ada bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergerak. Kalau umat terdahulu memang umurnya luar biasa, sangat panjang, dikaruniai umur yang panjang. Contoh misalnya umurnya umat Nabi Musa alaihissalam. Seorang ibu menangis di depan kubur anaknya, menangis bersedih ditinggal seorang anak yang masih meninggal, yang baru meninggal. Datanglah Nabi Musa. Nabi Musa menegur sang ibu, wahai bunda, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis karena aku ditinggal anakku. Beliau meninggal masih sangat muda. Berapa sih umurnya, Bu? Umurnya baru 500 tahun. Subhanallah, umur yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sangat jauh dibandingkan dengan kita. Tapi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu berputus asa. Memang umur kita tidak terlalu jauh, tidak sama dengan umur umat terdahulu. Tetapi Allah melebihkan kualitas umur yang Allah berikan kepada kita, kualitas waktu yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, dan 1 bulan di antaranya adalah bulan termulia, yaitu bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu pun ada 1 malam yang secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. 1 surah penuh menceritakan tentang malam kemuliaan itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf shahr. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau Nabi memberikan gambaran bahwa malam-malam itu ada di malam-malam ganjil, di akhir-akhir Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu
Rasulullah sudah memberikan contoh dalam hidupnya. Ternyata Nabi bertemu dengan Ramadan itu dihitung-hitung karena perintah puasa di tahun kedua ketika Nabi hijrah di kota Madinah. Berarti Nabi berpuasa selama Ramadan 9 kali. 7 kali Rasulullah berpuasa sebanyak 29 hari, dan 2 kali Rasulullah berpuasa sebanyak 30 hari. Jadi kalau dia mengatakan, waduh Ustaz, tahun ini puasa kita tidak cukup karena cuma 29. Tidak, karena Nabi ternyata 7 kali Rasulullah berpuasa hanya 29 hari. Jadi 29 hari juga cukup, 30 cukup, yang tidak cukup itu kalau 28 hari. Belum pernah Rasulullah berpuasa 28 hari atau sekali lebih. Ada yang mengatakan, Ustaz, orang tahun ini tidak cukup 29 hari. Oh, saya cukup karena saya 1 hari sebelum puasa saya memang sudah puasa. Nah, itu salah juga itu. Dia sudah berpuasa sebelum Ramadan. Artinya dia berniat Ramadan dan belum Ramadan. Artinya sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 malam yang dilakukan, 1 malam yang disuruh oleh Rasulullah mencari, dan Rasulullah mencarinya dengan apa? Dengan satu ibadah namanya i'tikaf. Di malam-malam Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, Rasulullah mencontohkan sebuah i'tikaf, beribadah, berdiam. I'tikaf adalah berdiam di masjid. Berdiam di masjid, bukan di rumah berdiamnya, tetapi di masjid berdiam. Untuk apa di sana? Beribadah. Di dalam i'tikaf ada berapa ibadah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, perbanyaklah sholat sunnah. Sholat sunnah diperbanyak. Ada sholat taubat, ada sholat qiyamul lail, ada tahajud, ada sholat mutlak, ada sholat tasbih dan lain-lain sebagainya. Berbanyak sholat sunnah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Awwal ma yuhasibu 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Yang pertama-tama nanti itu di akhirat yang dihisab, yang diperiksa adalah sholatnya. Wa in tamman, apabila sempurna, maka diterimalah seluruh amal ibadah kita. Wa naqis, kalau kurang, ruddat kullu amali, maka tertolaklah seluruh amal ibadah kita. Lalu Allah melanjutkan, fanzuru wahai malaikatku, lihatlah, fanzuru, lihatlah. Hal li'abdi, apakah hambaku ya al-maktubah memiliki sholat-sholat yang sunnah. Nah, dilihat sholat sunnahnya. Kalau ada misalnya ada sholat kita tidak sempurna, atau ada sholat kita tidak diterima karena mungkin cara pasalnya tidak sah, atau misalnya tidak diterima, tertolak, karena bisa jadi ada sholat kita tidak diterima. Wawailul lil musallin, dekat neraka wail bagi orang yang sholat. Nah, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un yamna'un al-maut. Dengan sholat sunat yang kita lakukan ini mampu menutupi sholat-sholat wajib yang pernah kita lakukan yang tidak sah, atau mungkin kita lupa sholat wajibnya. Itu menutupi sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholat sunat di malam-malam itu, di malam dalam i'tikaf kita. Lalu yang kedua adalah setelah kita sholat sunat perbanyak juga baca Quran. Karena Al-Quran ini adalah dua, Ramadan dan Al-Quran, puasa dan Al-Quran adalah sangat dekat hubungannya. Bulan Ramadan diturunkan pada bulan Ramadan. Nabi SAW di bulan Ramadan dia menghatamkan Quran bersama dengan malaikat Jibril. Dan nanti juga di akhirat dia dua-duanya juga berkumpul kembali. Ya, dua-duanya memberi syafaat. Ramadan orang puasa mengatakan, ya Allah, berilah kesempatan aku memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, karena dia di waktu di dunia dia sudah menahan haus, dia sudah menahan lapar. Berilah kesempatan aku memberikan syafaat. Lalu pun dia diberi untuk memberi syafaat. Al-Quran juga meminta kepada Allah, di malam hari mereka tidak tidur karena membacaku, maka berilah kesempatan kepada aku untuk memberikan dia syafaat. Allah memberikan syafaat, kesempatan untuk memberikan syafaat. Al-Quran dan puasa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan baca Quran. Ini sekali yang bermanfaat oleh Allah. Alif Lam Mim bukan satu huruf kata Rasulullah. Alif satu huruf, Mim satu huruf, Lam satu huruf. Satu huruf dibalas dengan 10 kebajikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Allah telah melipat gandakan pahala bagi orang yang membaca Quran 190 kali, 150 kebajikan. Bagaimana dengan membaca satu surah? Bagaimana membaca dengan satu juz? Baca semua Quran. Subhanallah, luar biasa ibadah yang kita lakukan. Hari sekali yang rahmat oleh Allah, setelah kita lakukan melaksanakan Quran sudah sunat, apalagi Ustaz? Perbanyak zikir, zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu perbanyaklah doa Allah ini untuk minal aziz wal kasal. Doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya doa-doa Nabi terdahulu ketika dia merasa ada masalah dalam hidupnya, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Di situ ada istighfar, di situ ada doa. Perbanyak itu. Nabi juga mencontohkan kalimat itu. Ya. Ada sekali yang dirahmati oleh Allah. Lalu perbanyaklah selawat dalam i'tikaf kita. Inilah amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam ketika kita beriktikaf. Dan ketika kita keluar dari masjid, maka batallah i'tikaf itu, kita masuk kembali berniat. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, berapa lama jedahnya i'tikaf itu? Proses lamanya ada yang mengatakan yang penting kita sudah masuk berdiam sejenak atau berapa saat itu sudah dianggap i'tikaf menurut Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana niatnya? Karena rukunnya harus jelas. Rukunnya ini merupakan ibadah yang pertama harus ada niatnya. Perbaiki niatnya. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf karena Allah. Jadi bisa jadi ada orang yang datang ke masjid, sama-sama ke masjid, tapi beda pahalanya. Karena yang satunya berniat i'tikaf, yang satunya tidak. Jadi ketika kita datang ke masjid salat Isya, datanglah dengan masuk ke masjid, lalu berniatlah saya niat beriktikaf. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah-ibadah yang mestinya kita lakukan untuk mendongkrak agar waktu-waktu kita bisa menyamai umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu memang panjang umurnya, tetapi tidak sehebat keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak kita gunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan menyamai keberkahan umat terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan kita masih jauh, pergerakan kita masih jauh. Hari ini kita masih berada di negeri dunia. Kita harus melewati namanya sakaratul maut. Kita harus melewati kematian, pintu kematian. Lalu kita masuk ke negeri alam barzah. Di alam barzah kita menunggu dan menunggu. Lalu kita menunggu sampai namanya pada alam mahsyar. Kemudian fase-fase berikutnya kita menunggu al-yaumul mizan. Yuk, pertimbangan amal dan ibadah kita. Setelah itu kita akan melewati sirat. Dan masih jauh perjalanan. Kemudian setelah itu kita akan ditentukan apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, titik terakhir dalam perjalanan hidup kita adalah kita akan dimasukkan surga. Ketika kita berbondong-bondong masuk pintu surga, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka berbondong-bondong masuk surga sampai di pintu surga. Lalu mereka itu mengatakan, wahai malaikat Ridwan, kami ini belum diperiksa, kami ini belum dihisab, kenapa kami langsung masuk di pintu surga? Lalu mereka Ridwan mengatakan, Assalamualaikum tibatu fadkhuluha. Silahkan masuk. Keberuntungan yang aku katakan, siapakah mereka itu? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan di ayat yang saya bacakan tadi di awal mukadimah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika humul khairul bariyah. Mereka itu akan mendapatkan kebaikan. Khairul bariyah apa? Khairul jazaa'uhum 'inda rabbihim. Ya, balasan bagi mereka dan Tuhan mereka, jannatu 'adnin, surga Aden. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi tempat kekal kita ada di akhirat nanti. Dunia ini hanya sementara, alam rahim sementara, alam Allah sementara. Tempat kekekalan kita adalah surga yang abadi, insya Allah. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri sekalian dan diri saya sendiri, di akhir-akhir Ramadan ini kita optimalkan waktu-waktu kita untuk bersama-sama, gunakan waktu untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu yang Allah berikan kepada kita untuk optimalkan bulan Ramadan ini kita gapai bersama, yaitu kita menemukan malam-malam Lailatul Qadar. Dengan menemukan malam ini, insyaallah umur kita bertambah, ibadah kita semakin berkah, dan insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Demikian ceramah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian subuh Ahad pagi ini ada manfaatnya. Marilah kita menutup kajian majelis ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mendapatkan keberkahan. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. حمدا يعافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم حب علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ورفع عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحمد ومن اوصانا بالدعاء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حزن الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا والجنه يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ادفع عنا البلاء والباب والشر والسلام والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه ومن بلاد المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.